Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, saya mengampu mata kuliah usul fikih untuk kelas 1 HTN baik A, B maupun C dan 1 HES C. Jadi ada 4 kelas yang saya ampu mata kuliah usul fikih ini. Koordinator rumpun mata kuliah ini Bapak Dr. Ridwan MAG, dan ketua prodi ada 2. Yang pertama HTN itu Pak Haryanto, dan HES itu Pak Agus Sunaryo. Capaian program studi baik HTN maupun HES, yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menguasai pengetahuan dasar-dasar keislaman sebagai agama rahmatan lil alamin. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, mampu menghafal dan memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang hukum Islam. Kemudian capaian mata kuliah ini yakni usul fikih. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan berbagai metode perumusan atau istimbat hukum Islam. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode istimbat hukum dalam menyelesaikan problematika hukum di tengah-tengah masyarakat. Deskripsi mata kuliah usul fikih dalam konteks ilmu-ilmu keislaman diposisikan sebagai ilmu alat, yaitu kerangka metodologis untuk merumuskan dan menemukan hukum Islam atau fikih. Problematika hukum Islam yang berkembang di tengah-tengah masyarakat semakin hari semakin kompleks seiring dengan majunya peradaban manusia. Problematika hukum yang hadir di tengah masyarakat dalam kenyataannya membutuhkan jawaban hukum, khususnya masalah-masalah hukum kontemporer yang secara normatif tekstual tidak dijelaskan status hukumnya. Posisi penting mata kuliah usul fikih adalah untuk membekali mahasiswa dalam menjawab masalah hukum dengan mendasarkan pada basis argumentasi rasional, metodologis, dan sesuai dengan landasan syariat. Penguasaan ilmu usul fikih oleh mahasiswa akan menjadi dasar pengembangan pemikiran hukum Islam, khususnya bagi pengembangan mata kuliah ilmu fikih. Kegiatan pembelajaran di kelas menggunakan berbagai media dan metode alternatif pembelajaran sesuai dengan tema dan capaian pembelajaran. Untuk memperkaya dan memperdalam kajian, diberikan penugasan terhadap mahasiswa, baik tugas terstruktur maupun mandiri. Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan melalui mid semester atau ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan partisipasi aktif mahasiswa di dalam kelas. Kemudian kaitannya dengan pertemuan, ada 16 pertemuan. Nanti di pertemuan ke-8 itu UTS, ujian tengah semester, dan di pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Pertemuan pertama, mahasiswa mampu menelaah fokus dan arah pembahasan dan target belajar dari mata kuliah usul fikih. Jadi hari ini kita mengetahui arah pembahasan dan target belajar mata kuliah usul fikih ini, termasuk nanti kontrak belajar. Pertemuan kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pengertian, ruang lingkup, objek, dan tujuan pelajari ilmu usul fikih, serta perbedaan syariat, fikih, dan usul fikih. Pertemuan ketiga, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah perkembangan ilmu usul fikih dan aliran-aliran usul fikih. Pertemuan yang keempat, mahasiswa mampu memahami sumber hukum Islam
pengertian masadirul ahkam, macam-macamnya, dan Al-Quran sebagai hukum Islam. Pertemuan kelima, mahasiswa mampu memahami hadis sebagai sumber hukum Islam. Pertemuan keenam, mahasiswa mampu memahami ijma sebagai sumber dan metode penerapan hukum Islam. Pertemuan ketujuh, mahasiswa memahami qiyas sebagai sumber dan metode penetapan hukum Islam. Kemudian pertemuan ke-8, ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9, mahasiswa mampu memahami istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Pertemuan ke-10, mahasiswa memiliki pemahaman tentang istishab sebagai metode penetapan hukum Islam. Pertemuan ke-11, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang urf atau adat sebagai metode penetapan hukum Islam. Pertemuan ke-12, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sadu dari'ah sebagai metode penetapan hukum Islam. Pertemuan ke-13, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang maqasidus syariah sebagai metode penetapan hukum Islam. Kemudian ke-14, mahasiswa memahami konsep hukum taklifi dan wad'i. Pertemuan ke-15, mahasiswa memahami konsep ijtihad dan mujtahid. Dan pertemuan ke-16, ujian akhir semester atau UAS. Metode dan media pembelajaran perkuliahan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan student learning dengan menggunakan berbagai media dan metode alternatif dalam pembelajaran sesuai dengan tema dan capaian pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan berupa perangkat lunak, PowerPoint, video presentasi, aplikasi pembelajaran, ini ada WA Group, Zoom, Google Classroom, dan seterusnya ya. Perangkat kerasnya LCD dan proyektor. Nanti kita mengambil WAG, membuat WAG dan juga Google Classroom. Proses pembelajaran selama 1 semester. Untuk mencapai kemampuan dan hasil maksimal yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran, maka beberapa langkah proses pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mengikuti perkuliahan minimal 75% tatap muka. Yang kedua, keaktifan dan partisipasi mahasiswa diwujudkan dalam mengikuti perkuliahan secara aktif, terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, di samping perkuliahan, mahasiswa melaksanakan tugas-tugas mandiri, membaca berbagai referensi yang disarankan oleh dosen. Yang keempat, mahasiswa membuat makalah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan tugas lain yang sesuai dengan materi dan capaian pembelajaran. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi terdiri dari evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses terkait dengan proses perkuliahan, partisipasi dan keaktifan perkuliahan maupun diskusi kelas dengan bobot 15%. Evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, dan penugasan dengan proporsi bobot UTS 30%, UAS 35%, dan penugasan 20%. Kemudian referensi yang pertama Abdul Wahab Kholaf, Ilmu Usul Fikih. Yang kedua Ali Hasaballah, At-Tasyri' Al-Islami. Yang ketiga Amir Syarifuddin, Usul Fikih Jilid 1. Yang keempat Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Falsafah Hukum Islam. Yang kelima Mukhtar Yahya dan Fatkur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam. Yang keenam Romli S.A., Muqaranah Madzhab fil Usul. Yang ketujuh Toha Jabir Al-Wani, Metode Hukum Islam Kontemporer. Yang kedelapan Amir Syarifuddin, Usul Fikih Jilid 1. Dan yang ke-8 Wahbah As-Suhaili, Usul Fikih Al-Islami. Demikian, nanti kita sambung di WA Group maupun Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.